suara hujan deras mengiringi langkah Dimas menuju kamar kos barunya. Bangunan tua 2 lantai itu berdiri di tengah taman kecil yang penuh pepohonan rindang. Di lantai 2, sebuah jendela besar terlihat setengah terbuka. Tirainya melambai-lambai tertiup angin. Itu kamar Dimas. Saat membuka pintu, Dimas mendapati Bu Ratih, pemilik kos, sudah menunggunya. Wanita berusia 50-an itu tersenyum ramah, meski ada sorot lelah di matanya. "Selamat datang, Dimas. Semoga betah, ya. Kalau ada apa-apa, langsung bilang ke ibu," katanya. "Terima kasih, Bu," jawab Dimas memasuki kamar. Kamar itu cukup luas, dengan perabotan sederhana. Namun, perhatian Dimas langsung tertuju pada jendela besar yang menghadap taman. Saat ia mencoba menutup dan menguncinya, Bu Ratih memperingatkan. Jendela itu memang suka terbuka sendiri. Sudah lama seperti itu. Jangan terlalu dipikirkan. Dimas hanya mengangguk, meski hatinya merasa aneh. Malam pertama di kamar itu tidak berjalan mulus. Tepat pukul 3 pagi, Dimas terbangun karena suara berdecit pelan. Jendela besar itu, yang tadi sudah ia kunci rapat, kini terbuka lebar. Angin malam masuk, membawa hawa dingin, dan suara dedaunan bergesekan. "Mungkin angin," gumamnya, menutup kembali jendela itu. Namun, malam berikutnya, hal yang sama terjadi. Jendela itu kembali terbuka tepat pukul 3 pagi. Kali ini, Dimas mulai merasa tidak nyaman. Saat ia menceritakan hal ini kepada tetangganya, Raka, yang tinggal di kamar sebelah, Raka hanya tertawa. "Oh, itu sudah biasa. Kamar itu memang agak aneh. Penghuni sebelumnya juga sering mengeluh soal jendela," kata Raka sambil menyeruput kopi. "Kenapa kamu gak bilang dari awal?" Dimas menatap Raka, setengah kesal. "Kalau aku bilang, kamu pasti gak jadi tinggal di sini. Lagi pula, ini kan cuma jendela." "Gak ada yang bahaya," jawab Raka santai. Malam berikutnya, Dimas memutuskan untuk merekam kejadian aneh itu. Ia memasang kamera ponsel menghadap jendela sebelum tidur. Tepat pukul 3 pagi, ia terbangun lagi, kali ini oleh suara ketukan pelan di kaca. Dengan jantung berdegup kencang, ia menatap ke arah jendela. Kosong. Namun, ketika ia memutar rekaman, bulu kuduknya meremang. Di video, terlihat jendela terbuka perlahan. Bayangan seorang perempuan berambut panjang berdiri di luar, menatap ke dalam kamar. Perempuan itu kemudian melangkah masuk, mendekati tempat tidur Dimas, lalu menghilang. Panik, Dimas mendatangi Bu Ratih keesokan harinya. Wanita itu terdiam lama sebelum akhirnya berkata, "Kamar itu memang tidak seperti kamar lain. Jendela itu jangan pernah melawannya, biarkan saja terbuka." "Kenapa, Bu? Apa yang sebenarnya terjadi?" desak Dimas. Bu Ratih menarik napas panjang. "Dulu, suami saya meninggal di taman itu, tepat di bawah jendela. Sejak itu, jendela itu tidak pernah mau tertutup. Saya pikir dia masih menjaga kamar ini." Malam berikutnya, Dimas memutuskan membiarkan jendela itu tetap terbuka. Ia pikir itu akan menghentikan gangguan. Namun, saat ia merasa lega, suara ketukan pelan terdengar dari pintu kamar. Dengan gemetar, ia membuka pintu. Tidak ada siapa-siapa. Saat ia menoleh kembali ke jendela, sosok perempuan yang sama dari rekaman videonya kini berdiri di taman, menatapnya dengan senyum dingin. Di belakangnya, Dimas melihat Raka berdiri di bawah pohon besar, juga menatap ke arah jendelanya. "Kamu sudah melakukan hal yang benar," kata sebuah suara lembut di belakangnya. Dimas berbalik, mendapati Bu Ratih berdiri di pintu. "Tapi ingat, jendela itu bukan milik kita. Jangan pernah melawannya." Namun, sebelum Dimas bisa merespons, Raka tiba-tiba muncul di belakang Bu Ratih dengan ekspresi aneh. Ia berkata dengan nada pelan tapi tegas, "Sudah cukup, Bah Bu. Dia harus tahu kebenarannya." Bu Ratih terlihat gelisah, tetapi akhirnya mengangguk.
Raka lalu menatap Dimas dan berkata, "Jendela itu memang bukan milik kita. Tapi apa yang ada di baliknya, itu yang sebenarnya harus kau takutkan." Tiba-tiba, jendela terbuka lebar dengan suara keras. Angin kencang menerpa ruangan. Dari jendela, sebuah bayangan besar muncul, melayang mendekati Dimas. Bayangan itu tersenyum, lalu berubah bentuk menjadi wajah Buratih dan berkata, "Terima kasih telah membiarkan aku masuk." Layar gelap, hanya terdengar suara langkah pelan menjauh dan suara Raka berbisik, "Selamat datang di rumah baru." Terima kasih sudah mendengarkan cerita kali ini di Cerita di Balik Jendela. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah seru lainnya. Kalau kamu punya pengalaman misteri atau horor, bagikan di kolom komentar. Siapa tahu ceritamu bisa jadi bagian dari episode berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Ingat, kadang sesuatu yang kita abaikan bisa jadi menyimpan rahasia besar.